Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita kembali diberikan kesempatan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, juga diberikan kesempatan nanti untuk saling mendoakan, mendengarkan firman sebagai dasar kita menapaki hari ini. Sebagai awal, kita akan memujikan satu lagu yang meneguhkan kita untuk menyanyikan nyanyian bagi Tuhan dengan rasa syukur, termasuk pagi ini kita bersama-sama bersekutu dalam doa pagi. Kita pujikan bagimu Tuhan nyanyianku. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang baik, sungguh kami bersyukur Tuhan atas segala hal yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan semalam Tuhan sudah jaga kami dalam tidur kami, dan Tuhan bangunkan kami pagi hari ini dalam keadaan baik, sehat. Sungguh kami bersyukur Tuhan karena Engkau Allah yang baik, Allah yang memberikan kehidupan kepada kami. Bapak yang Maha Kasih, pada pagi hari ini Tuhan, kami warga GKJ Yeremia siap Tuhan untuk melakukan doa pagi, persekutuan yang dilakukan untuk setiap pagi di hari Sabtu. Bapak yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan atas kesempatan untuk dapat mengikuti persekutuan doa pagi hari ini. Allah Bapa yang baik, kami akan
melaksanakan kegiatan pagi hari ini. Kiranya Tuhan berkati segala hal yang menyangkut peralatan, wifi, internet, ataupun laptop dan handphone dari saudara-saudara kami yang mengikutinya, sehingga kami dapat mengikuti dengan baik dari awal hingga akhir nanti Tuhan. Bapak yang makasih, kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Abanita Gaban yang akan menyampaikan firman. Kiranya Tuhan berkati apa segala yang akan disampaikannya seturut dengan kehendak-Mu. Bapak, pada kesempatan ini juga masih ada saudara-saudara kami yang belum bisa bergabung dengan kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan gerakan hatinya, pikirannya, dan untuk tertuju kepadamu dapat mengikuti di lain waktu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan persekutuan doa pagi ini hanya dalam tangan kuasa-Mu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih Bu Andayu. Selamat pagi Bu Eni, Bu Puji. Tadi belum disapa. Ya, pagi ini ibu-ibu terkasih ataupun jemaat yang nanti mendengarkan dari YouTube, kita akan merenungkan bagian firman yang mau melihat flashback ke perjanjian lama ataupun kisah umat Israel, bagaimana mereka menghayati Paskah. Mengingat kita besok sudah Minggu Prapaskah yang kelima, artinya sudah sebentar lagi kita akan kembali menghayati Paskah. Nah, mari kita lihat Keluaran 12 ayatnya yang ke 21 sampai 27. Keluaran pasal 12 ayatnya yang ke-21 sampai 27. Saya akan membacakan untuk kita semua. Keluaran 12, pasal 12, ayat 21 sampai 27. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir, ketika ia menulahi orang-orang Mesir tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita melihat bagaimana dari bacaan kita gambaran peristiwa yang terjadi bagi umat pada saat itu ketika mereka sedang dalam konteks ingin keluar dari Mesir, tetapi kita tahu sendiri Firaun dan pemerintahannya begitu ya, menahan mereka sehingga Tuhan memberikan tulah-tulah. Nah, bagian ini ketika mereka diminta untuk menaruh korban domba ataupun kambing dan darahnya diletakkan di rumah-rumah tiang-tiang mereka begitu ya, itu bagian dari ketika tulah yang ingin anak sulung ya, anak sulung mati gitu ya, supaya tidak semua, supaya Tuhan bisa tahu mana yang bagian dari umat Israel dan tidak, sehingga diberikanlah tanda khusus itu. Nah, menariknya dari kalimat dari Musa di ayat 27 tadi, dia berkata kepada mereka, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan
rumah-rumah kita. Jadi kata kuncinya di sana adalah adanya penyelamatan dari Tuhan untuk umat Israel. Adanya kasih yang luar biasa dari Tuhan untuk melindungi orang Israel. Sehingga umat saat itu berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan. Nah, di sini jemaat yang dikasih Tuhan, kita sedang diteguhkan kembali bahwa berbicara tentang pembebasan Tuhan untuk kita di dalam Kristus yang kita hayati sebentar lagi begitu ya. Kita juga diajak untuk memperingatinya sebagai wujud rasa syukur kita karena Tuhan sudah menyelamatkan. Sama halnya dengan umat pada saat itu mereka mengabdi, bersyukur kepada Tuhan setiap waktu dengan momen Paskah sebagai wujud syukur karena mereka sudah diselamatkan dari tulah yang diberikan kepada Mesir. Mereka diselamatkan dari apa yang menjadi peristiwa yang itu mendatangkan kematian bagi umat saat itu, begitu ya. Dan jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini pun kita diajak untuk melalui kita, generasi-generasi ke depan tahu apa sih beda Paskah yang saat itu perjanjian lama, dan apa beda Paskah yang saat ini nanti akan kita hayati. Yang kalau memang dari kisah hari ini, mereka menghayati pembebasan dari tulah-tulah itu, diselamatkan begitu ya. Tetapi ketika kita nanti menghayati Paskah kita tidak lagi mengorbankan domba dan ditaruh di pintu kita, tidak lagi, tetapi domba yang sejati yang Allah sudah wujudkan untuk menebus, menyelamatkan kita, itu Sang Kristus. Makanya dikatakan dialah domba Allah dalam bacaan kita di Perjanjian Baru ataupun penghayatan kita saat ini. Sehingga saat ini kita menghayatinya sebagai rasa syukur karena Tuhan menyelamatkan kita. Nah, berbicara tentang penyelamatan ini, saya yakin setiap kita punya banyak kesaksian, pengalaman yang Tuhan terus memberikan wujud penyelamatannya kepada kita. Sesederhana misalnya terkadang kita berpikir kok ada tadi ya orang asing yang nggak kenal, nggak tahu siapa tapi menolong. Itu kadang-kadang kalau kita mau melihat dengan kacamata iman, kita yakin pasti Tuhan yang mengutus, Tuhan yang meletakkan orang itu sehingga bisa kita tertolong gitu ya. Dan itu biasanya mendorong kita juga dengan bersyukur ada orang-orang baik yang Tuhan masih berikan untuk menolong kita begitu ya. Atau ada peristiwa besar, peristiwa yang mungkin yang kita sadar bahwa akhirnya Tuhan juga menolong lewat orang-orang sekitar, maka ini semakin menghayati kita bahwa karya penyelamatan Allah itu selain puncaknya dalam karya salib, sebelah sini, Yesus mati disalibkan untuk kita, tetapi ada banyak wujud penyelamatan Allah untuk setiap kita agar kita tidak terhilang dan tidak tersesat. Nah, hari ini kita mau diteguhkan, rasa syukur kita itu kita wujudkan dengan sungguh-sungguh sujud menyembah kepada Tuhan dan taat kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena barangkali melalui kita bisa merangkul orang-orang lain. Melalui kita bisa meneruskan kasih Allah dan orang di sekitar kita pun mengalami penyelamatan yang datangnya dari Allah. Sehingga jemaat yang dikasih Tuhan, kalau dikatakan karya penyelamatan Allah itu dari perjanjian lama, zaman Yesus sampai saat ini masih berkarya, itu tidak sekedar di awang-awang yang tidak nyata, tetapi nyata dari setiap kita pribadi lepas pribadi, kita dipakai Tuhan untuk menyatakan kasih penyelamatan Allah kepada orang-orang di sekitar kita. Sehingga orang melihat, wow, ini yang dilakukan Allah ketika menyatakan kasih-Nya melalui persekutuan, melalui hal-hal yang kita lakukan. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, biarlah kita dalam menghayati pembebasan Tuhan, dengan rasa syukur juga kita hayati dengan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita akan saling sharing dan semakin saling meneguhkan dalam doa, juga yang di rumah, kita akan memujikan satu lagu yang akan meneguhkan kita untuk mau selalu bersyukur. Sebentar ya. Judul lagu ini dia
mengajak kita untuk mau selalu bersyukur sebentar. Oke. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Oh, dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur,